Jakarta Barat ingin perubahan. Jakarta Timur Ingin perubahan. Jakarta Pusat Ingin perubahan. Jakarta Selatan Ingin perubahan dan lebih baik lagi. Jakarta Utara Ingin perubahan dan berkeadilan untuk bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. dan kita Semua. Oke teman-teman ya. Jakarta Barat ingin perubahan, Jakarta Timur ingin perubahan, Jakarta Selatan ingin perubahan, Jakarta Pusat ingin perubahan. Ini maksudnya bagaimana ini? Ini pendukung Anies Baswedan ini semakin hari semakin menjadi bahan lelucon netizen ya. Jadi ini mereka teman-teman tidak secara langsung ya untuk memberikan kepada publik bagaimana dari sisi kepemimpinan Pak Anies Baswedan semenjak menjabat Gubernur DKI Jakarta. Berarti di mana mereka ini ingin perubahan ya. Mereka yang tinggal di DKI Jakarta ini semenjak Gubernur Pak Anies Baswedan masih kehausan akan perubahan ya, di mana kebijakan-kebijakan untuk memenuhi kehidupan masyarakat secara layak belum terwujud teman-teman. Jadi sudah bukti tadi di mana mereka masih kehausan perubahan ya. Mereka mencari ingin untuk perubahan teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana ini semakin hari pendukung Anies Baswedan ini semakin menjadi kacau balau ya, dan sudah menjadi bahan super kakak netizen. Ini juga sangat bingung ya sebagai pendukung Pak Anies Baswedan ini. Ya oke teman-teman, mari kita ke video berikutnya. Kita cek dulu seperti apa dan bagaimana video-video super kakak dari pendukung Anies Baswedan serta video super kakak dari Pak Anies Baswedan ya. Mari kita cek selengkapnya, jangan di skip, tonton sampai selesai. Gas. Apakah masih ingat di tahun itu, tahun 2004, PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Putar ulang. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Hati-hati juga berbicara. Donoyono. Tiap-tiap generasi, balik generasi muda seperti sekarang, bicaranya memang ke depan. Anak muda membicarakan masa depan. Orang tua bercerita masa lalu. Dan kalau bicara masa depan, maka bisa saya sampaikan di sini, masa depan dari peradaban umat manusia itu akan berada di perkotaan. Orang tua bercerita masa lalu. Dan kalau bicara masa depan, maka bisa saya sampaikan di sini, masa depan dari peradaban umat manusia itu akan berada di perkotaan. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong terus dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin nih ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorongnya besar ke laut. Itu keliru. Itu ngelawan sunatullah namanya ya. Di mana-mana tuh air hujan masuk ke laut nih. Sekarang masukin nih. Cutinya nih. Cendrawasih Cak Suroto, Cengkareng Barat. Wow. Perumahannya pada dihancurin yuk. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah,
bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Alat transportasi yang benar adalah kaki. Karena kaki, kita bisa jalan-jalan ke Bali, ke Mekah menggunakan kaki. 7 bulan sampai gempor. Kalau kepingin tahu Anies itu sebenarnya siapa, nggak usah pakai teori yang mulu-mulu. Pakai aja common sense, akal yang paling sederhana. Prabowo yang dulu pernah menjadi rival bebuyutan dalam Pilpres, malah diberi jabatan sebagai menteri yang cukup bergengsi, yaitu Menteri Pertahanan. Sementara Anies itu dulu jubirnya Jokowi, punya jasa terhadap Jokowi, malah diresapel dari kabinet. Dari situ kita kan bisa menilai, pasti ada masalah. Nah, masalahnya itu di apa? Di kinerjanya Anies, di ideologisnya Anies, atau ada masalah lain? Hanya Pak Jokowi yang tahu. Ini bisa dijelasin nggak yang dua ini, Formula E dan sumber resapan, apa yang terjadi? Kalau kita bicara tentang masalah yang ada di masyarakat, maka kita akan melihat kondisi masyarakat dan hajat hidup mendasarnya. Makanya kalau tanya pada keluarga-keluarga di Jakarta, apa persoalan paling dasar, mereka akan menjawab biaya hidup yang tak terjangkau. Membagongkan, ditanya Formula E dan sumber resapan, Anies malah jawab soal biaya hidup. Emang dasar gak bener ngelantur, kayak gini kok mau jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh bahwa jangan pernah bilang I love you full. Jangan bilang I love you full. Ya. Seperti itulah gaya Anies Baswedan di Riau, saat sudah merasa menjadi calon presiden. Padahal, Anies hanya capres bohong-bohongan saja. Faktanya, nama Anies belum terdaftar sebagai capres di Komisi Pemilihan Umum. Lebih lucu lagi, partai yang resmi mendukung Anies, baru Partai Nasdem saja. Sedang rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS, hingga kini tidak ada kejelasannya. Bahkan, PKS dikabarkan ingin rujuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Partai Nasdem sendiri belum bisa mendaftarkan capres ke KPU. Faktanya, Nasdem memang tak mampu memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Tapi entah kenapa, Nasdem nekat melakukan kampanye ilegal bersama Anies ke berbagai daerah, termasuk ke Riau. Hasilnya, panggung orasi Anies di Riau mendadak roboh. Diatur, jangan terlalu overload. Yang tidak berkepentingan, tolong turun dari panggung. Kita sudah overload dari tadi, sudah diberitahu oleh panitia juga. Terkait niat PKS membuka peluang rujuk dengan Gerindra, mendapat tanggapan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Lantas, bagaimana nasib Anies Baswedan bila rencana Nasdem berkoalisi dengan PKS gagal? Bisa jadi, Anies akan tetap jadi capres bohong-bohongan atau capres ilegal. Sebenarnya kan kita kan nggak pernah kalau rujuk kan pernah cerai, kita kan nggak pernah cerai. Namanya partai politik, kita semua berteman, komunikasi juga masih sering dilakukan, apalagi di DPR ini ya. Di DPR ini semua partai politik berkomunikasi. No. Emplung got aja. Nah, ini orangnya.
Astagfirullahaladzim. Kecemplung got aja. Keceburnya Pak Anies Baswedan ke got sudah pasti mengundang banyak komentar dari netizen di media sosial. Ada loh netizen yang sampai menulis katanya kalau kecebur got itu sebagai tanda-tanda kalau Pak Anies Baswedan mau jadi presiden pada tahun 2024 nanti. Ya, netizen ini pancen lucu-lucu ya lur. Mana ada kaitannya coba masuk got dengan jadi presiden. Iya nggak lur? Kalau bener nyebur got bisa jadi presiden, nanti orang-orang ini bakal rame-rame nyemplung got tuh biar jadi presiden. Anies Baswedan nyapres. Gue nggak setuju. Gue udah WhatsApp dia bahkan. Gue WhatsApp dia. Gue bilang, Pak, kalau saya boleh milih sih, saya mendingan Bapak jadi gubernur lagi daripada jadi jadi presiden, kata gue. Ya. Soalnya prediksi gue, karena berlawanan dengan apa yang banyak orang yakini, ya. Ada programnya Anies yang gue suka, namanya Jaklingko. Itu doang sih sebenarnya yang bagus, yang DP 0 sama sekali berantakan sih. Ya, ya. Tapi gue takutnya kalau gubernur bukan dia, kan karakter pemimpin baru tuh selalu ngobrak yang lama. Oke, paham. Maksud gue, aduh sia-sia banget dah lu punya program tapi nggak dilanjutin. Menurut gue orang nggak bisa jadi gubernur cuma satu masa jabatan. Ya. Jadi ya menurut saya mendingan nggak usah nyapres. Karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta, tapi perubahan itu adalah perubahan yang terkait dengan kegiatan di rumah tangga. Dengarkan nasihat ini. Kalau seleramu yang ketinggian, bercerminlah. Kalau karaktermu yang bermasalah, berubahlah. Kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa. Ibu, sebenarnya Pak Anies cita-citanya apa gitu? Waktu kecil, Bu? Oh iya, waktu kecil ya macam-macam lah. Maklum anak kecil. Satu ketika ingin jadi tukang beca. Dulu kepada teman-teman, ucapkan salam dulu pada teman-teman. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Bagus, sekarang saya tanya ya Biu, siapa di antara ketiga orang yang saya sebut ini yang hatinya paling ikhlas, jujur untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara? Satu, Pak Anies Baswedan. Kedua, Pak Ganjar Pranowo. Ketiga, Pak Prabowo. Siapa di antara mereka yang hatinya paling ikhlas, jujur, dan mengabdikan diri pada rakyat? Jawab, Bio, siapa? Bio? Jawab dulu. Bio? Bio? Siapa? Jawab dulu. Siapa? Siapa di antara ketiga orang itu yang hatinya paling tulus? Bio? Bio? Ditanya kok. Jawab. Pranowo, Prabowo. Siapa yang jelas? Dari ketiga itu siapa yang paling ikhlas, Bio? Siapa yang paling ikhlas di antara ketiga orang itu? Jawab, Bio, siapa? Bio, siapa? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi.
undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi padepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Maaf, Guru. Apakah Ki Jara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu acara jajal ilmu setiap tahun di bulan Kasada. Siapa sangka jika Anies Baswedan doyan peluk cewek-cewek cantik bukan muhrimnya. Beberapa waktu yang lalu, terbukti bahwa Anies Baswedan memeluk mesra seorang perempuan berhijab merah hingga viral di sosial media. Pelukan mesra tersebut ternyata bukan dilakukan Anies dengan sang istri, melainkan kepada perempuan yang merupakan pendukungnya sendiri. Ternyata tidak hanya kepada satu orang, melainkan pelukan mesra ini dilakukan Anies kepada 4 perempuan berbeda. Dari beberapa kelakuan Anies ini sangat tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Karena memeluk perempuan yang bukan muhrimnya tersebut tidak dibenarkan oleh agamanya sendiri. Islam melarang dan mengharamkan bagi laki-laki untuk menyentuh yang bukan mahram, termasuk berjabat tangan untuk berkenalan, apalagi sampai berpelukan mesra. Anies karo Ganjar milih di. Milih Ganjar. Kayak pengilir milih Ganjar. Anies karo Ganjar milih di. Ya Pak Ganjar toh gubernurku NKRI pasti nomor 1 kuwi. Anies karo Ganjar milih di le. Ganjar toh le. Aneh toh. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu videonya. Ya, satu kata dari saya ingin berkomentar. Kasihan juga untuk Pak Anies Baswedan sebagai salah satu peserta capres di tahun 2024 mendatang. Di mana pernyataan dan perkataan yang diungkapkan oleh Pak Anies Baswedan baik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi bahan lelucon super ngakak ke netizen. Sudah menjadi bahan lelucon super ngakak masyarakat Indonesia yang gemarnya bermedia sosial. Dan bahan super ngakak itu juga berasal dari apa yang diungkapkan oleh Pak Anies Baswedan dan apa yang dikatakan oleh pendukung Pak Anies Baswedan. Ya, tentu ini sudah menjadi bahan permenungan juga, selain bahan lelucon dan juga sebagai bahan permenungan untuk masyarakat Indonesia. Seperti apa dan bagaimana jejak rekam Pak Anies Baswedan, ya, seperti apa Pak Anies Baswedan semenjak menjadi seorang gubernur DKI Jakarta, dan bagaimana cara kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Dan saya melihat di beberapa media sosial di mana Pak Anies Baswedan ini lebih besar omong, ya, daripada tindakan. Apa yang diucapkan oleh Pak Anies Baswedan ini jauh lebih tinggi dari tindakan nyata, ya. Dan buktinya untuk Pak Anies Baswedan semenjak menjabat gubernur DKI Jakarta, dan apa yang diucapkan oleh Pak Anies Baswedan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Jakarta, ya. Ya, apakah ini untuk menjadi seorang presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti? Ini umpamanya. Tidak bisa. Pak Anies Baswedan belum bisa untuk menjadi seorang pemimpin di negara Republik Indonesia ini, ya. Belum bisa untuk menjadi seorang pemimpin panglima tertinggi Indonesia, belum bisa. Apalagi negara Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Pak Anies Baswedan saya yakin tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan yang layak kepada masyarakat Republik Indonesia jika diumpamakan Pak Anies menjadi seorang presiden. Karena apa? Dengan alasan Pak Anies ini menjabat gubernur DKI Jakarta belum mampu, ya, untuk memberikan kesejahteraan yang layak kepada masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Jadi menurut saya Pak Anies ini belum mampu, ya, belum mampu untuk memberikan kesejahteraan terbaik. Diumpamakan jikalau Pak Anies menjabat presiden, Pak Anies saya yakin belum mampu untuk memberikan kesejahteraan yang layak kepada masyarakat Indonesia.
Ya, dan semakin hari juga Pak Anies ini kasihan juga ya. Saya merasa kasihan, dan juga kemungkinan besar ini menjadi permenungan bagi pendukung Pak Anies sendiri dan juga khusus untuk Pak Anies ya. Karena kata-kata yang dilontarkan oleh Pak Anies itu rupanya tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga netizen juga membuat sesuatu yang lelucon ya. Mudah-mudahan juga Pak Anies mendapat rezeki dan selalu memberikan yang terbaik kepada pendukungnya. Dan semoga juga pendukung Pak Anies tetap sadar akan kesalahan dan apa yang mereka ucapkan. Ya, oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya Bebanis. Salam NKRI, salam Pancasila.